Bab 441 Tim Pertama. Chang Hao hanyalah seorang pemuda yang sangat keren. Saat ini, kakinya sangat ketakutan sehingga kakinya lemah dan dia bahkan tidak bisa mengambil langkah. Saat ini, dia sangat membenci Ye Bufan. Jika dia tidak datang ke sini untuk minum, bagaimana dia bisa menemui hal seperti itu jika dia tidak datang ke bar? Saya sangat takut hingga ingin berteriak tetapi tidak berani. Jadi saya diseret ke kamar pribadi di lantai 2 oleh dua pria berbadan besar berjas. Di kamar pribadi, seorang pria berambut pirang bermata biru sedang duduk di sofa, memegang segelas anggur merah di tangannya dan perlahan mencicipinya. Pria ini terlihat baik hati dan bahkan memiliki senyuman tipis di wajahnya, seperti pria barat yang diiklankan di serial TV, tetapi untuk beberapa alasan, dia memberikan banyak tekanan padanya. Chang Hao menelan ludah, menjilat bibirnya yang kering, dan berkata dengan gugup, "Siapa kamu? Mengapa kamu menangkapku? Temanku, jangan terlalu gugup, ayo duduk dan mengobrol perlahan." Dan tangannya berwarna putih, dua pria berjas hitam langsung mendudukkan Chang Hao di sofa seberang. "Apakah kamu ingin uang? Berapa banyak yang kamu inginkan? Katakan saja padaku beberapa dolar dan jangan menyakitiku. Semuanya bisa dinegosiasikan." Reaksi pertama Chang Hao adalah dia telah diculik. Meskipun dia juga menyukai uang, kuncinya adalah tetap saja nyawanya penting. "Tidak, tidak, kamu salah paham, temanku, aku punya banyak uang." Pria pirang itu berkata sambil mengeluarkan dua tumpukan uang dolar hijau dan menepuknya di depan wajah Chang Hao. "Aku hanya ingin untuk itu, ngobrol denganmu, selama jika kamu menjawab pertanyaanku dengan jujur, uang itu akan menjadi milikmu." Setelah mendengar apa yang dia katakan, Chang Hao akhirnya merasa lega, tetapi dia masih berkata dengan gugup, "Apakah kamu menemukan orang yang salah? Hanya seorang guru di sekolah. Anda tidak tahu rahasia apapun." "Ya, kami mencari Anda, Chang Hao, 26 tahun, Direktur Kantor Urusan Akademik Sekolah Pelatihan Bahasa Asing Jiangnan, yang tinggal di..." Pria berambut pirang itu menceritakan informasinya dengan jelas, seolah-olah dia mengetahui segalanya. Chang Hao merasakan hawa dingin di hatinya, dia tidak menyangka bahwa dia jelas-jelas dikendalikan oleh pihak lain. "Apa yang akan Anda lakukan? Saya benar-benar tidak tahu apa-apa." Pria pirang itu berkata, "Tuan Chang Hao, mulai sekarang, Anda hanya perlu menjawab apapun yang saya minta. Selama Anda memuaskan saya, tidak hanya maukah kamu pergi dengan selamat, tetapi juga uangnya. Anda juga dapat mengambilnya." Petik 2. Chang Hao menarik napas dalam-dalam, menekan kegugupannya, dan melihat uang di atas meja. Petik 2. "Oke, Anda bisa bertanya." Chang Hao mengangguk, "Ya itu benar." Dia sangat bingung. Dia tidak tahu mengapa orang asing ini tertarik pada api, tetapi dia hanya berani melakukannya. "Saya memikirkan tentang itu dalam pikiranku, tapi tidak berani bertanya." "Apakah kebakaran itu menimbulkan korban jiwa?" "Tidak, karena penyelamatan tepat waktu, tidak ada korban jiwa." Pria berambut pirang itu berkata lagi, "Oke, saya ingin mendengar segala sesuatu tentang kebakaran itu. Ingatlah untuk detailnya, jangan lepaskan setiap detailnya. Jangan pernah berpikir untuk menipu saya hanya dengan beberapa kata, jika tidak, konsekuensinya bagi Anda akan menyedihkan." Pria pirang itu membalik pergelangan tangannya saat dia berbicara, dan pisau baja muncul di tangannya seperti trik sulap, lalu pedang itu melintas, dan yang di depannya muncul. Sudut meja teh marmer terpotong, yang menunjukkan betapa tajamnya pisau itu. Chang Hao sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan berkata dengan cepat, "Jangan khawatir, saya akan mengatakan yang sebenarnya dan memberi tahu Anda semua detailnya." Dia mulai menceritakan dengan gemetar, mulai dari api hingga akhir Fan naik ke atas untuk menyelamatkan orang, dia tidak berani ceroboh sama sekali, dan dia tidak melewatkan detail apapun. Dia bahkan menceritakan adegan di mana dia akhirnya meniru gonggongan anjing. Lagi pula, dibandingkan wajah, nyawa sendiri lebih penting. Ekspresi pria pirang itu berubah, tapi dia tetap diam. Dia mendengarkan dengan tenang apa yang dia katakan, dan akhirnya bertanya, "Ye Bufan yang kamu sebutkan itu sangat kuat. Tolong perkenalkan dia padaku." "Adalah seorang guru di sekolah, tapi seorang dokter kecil."
Chang Hao mulai berbicara lagi, menceritakan semua yang dia ketahui tentang Ye Bufan, termasuk dendam di antara keduanya. Pria berambut pirang itu bertanya, maksud Anda, berapa hari yang lalu dia tiba di sekolah Anda? Untuk lebih spesifiknya, itu terjadi 4 hari yang lalu. Pria berambut pirang itu bertanya, dia tiba-tiba menghilang ketika kebakaran baru saja terjadi. Berapa lama apakah dia menghilang? Chang Hao mengingat dengan hati-hati, dan kemudian berkata, butuh sekitar 5 atau 6 menit sejak saya mengetahui bahwa dia hilang. Pria berambut pirang itu bertanya, ketika dia kembali, dia ditemani oleh 2 orang teman sekelas perempuan. Ya, yang satu bernama Yu Wanlu dan yang lainnya adalah He Suang-Suang. Mereka juga dipindahkan ke sini dalam beberapa hari terakhir. Chang Hao menambahkan, apa yang terjadi hari itu agak aneh. Bab ini belum selesai namun, tolong balik halamannya. Keesokan harinya He Suang-Suang pintu asrama tempat saya tinggal rusak, jadi saya meminta seseorang untuk memperbaikinya jika seseorang dengan kasar menendangnya hingga terbuka. Petik 2. Mata pria pirang itu berbinar. Pernahkah Anda ke kamar asrama mereka dan menemukan sesuatu yang istimewa? Petik 2. Saya memeriksanya, dan kamarnya cukup normal. Saya tidak melihat sesuatu yang istimewa. Pria berambut pirang itu memasukkan 2 tumpukan uang kertas ke dalam Chang Hao. Di tangannya, baiklah, temanku, saya sangat puas dengan kerja sama Anda. Sekarang Anda boleh pergi. Benarkah? Saya boleh pergi sekarang. Ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka akan semudah itu baginya. Saya lulus ujian dan mendapat begitu banyak uang. Meskipun 20.000 dolar AS tidak terlalu banyak, itu bisa dikonversi menjadi ratusan ribu koin Tiongkok. Tentu saja, kamu boleh pergi sekarang. Pria berambut pirang itu tersenyum tipis, tetapi isi pembicaraanku denganmu harus dirahasiakan, jika tidak, kamu akan menyiapkan kuburan untuk dirimu sendiri. Ayah tidak akan bertanya padaku. Akan berkata, setelah memastikan bahwa pihak lain benar-benar melepaskannya, Chang Hao mengambil 2 tumpukan dolar AS dan berlari keluar, takut pihak lain akan menyesal jika terlambat. Setelah dia pergi, seorang pria bertubuh besar berjas menutup pintu kamar pribadi dan berbalik dan berkata, Kapten, lebih baik bunuh saja orang seperti ini. Hanya orang mati yang menjaga kerahasiaannya. Gelas anggur dan menyesapnya, tidak, kami akan mempertahankan orang seperti ini untuk saat ini. Mungkin dia akan berguna bagi kami di masa depan. Petik 2. Dia meletakkan gelas anggurnya dan mengeluarkan telepon untuk menelepon, Tuan Carlos yang terhormat, saya Jin, Kapten Tim Utama Tim X. Ya, kami telah tiba di kota Jiangnan dan memperoleh banyak informasi. Carlos bertanya di telepon, sudahkah Anda mengetahui bagaimana tim S gagal? Jins berkata, pada dasarnya kami sudah mengetahuinya. Targetnya telah dilindungi dengan ketat oleh Tiongkok. Seorang wanita bernama He Suang-Suang menjaganya dengan ketat. Ada juga seorang pria bernama Ye Bufan yang menyelinap ke sekolah dengan berpura-pura menjadi guru. Dilihat dari situasi saat ini, dia adalah predator ulung dan predator. 2 anggota tim lainnya tewas di tangannya. Carlos berhenti sejenak, lalu berkata, Ye Bufan memang karakter kuat yang bisa membunuh predator dengan tenang. Jins bertanya, Tuan Ross, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Segera mengambil tindakan terhadap target. Bab 442 Tian Hao KTV. Di sisi lain telepon, Carlos ragu-ragu sejenak. Di satu sisi, dia takut dengan kekuatan Ye Bufan yang luar biasa, dan takut tim ini akan mengikuti jejak tim S sebelumnya. Di sisi lain, upaya penyelamatan paviliun Suanyuan menjadi semakin intensif, dan aktivitas menjadi semakin sering, sehingga memberikan tekanan yang besar bagi mereka. Setelah berpikir sejenak, dia membuat keputusan kompromi dan berkata, dengan cara ini, Anda akan mengarahkan orang-orang untuk memantau dengan cermat aktivitas Ye Bufan di sekitar sekolah. Jika dia meninggalkan sekolah, ambil tindakan sesegera mungkin dan berusaha untuk membunuh targetkan secepat mungkin. Bawa dia kembali. Jika dia tetap di sekolah, Anda harus tetap tinggal dan menunggu dukungan. Saya mengerti, Tuan Carlos. Kings menutup telepon dan meninggalkan bar bersama orang-orangnya.
Wu Zihao membawa Ai Meili dan yang lainnya ke Tianhao KTV, sebuah klub malam dengan gigi kokoh. Lampu di depan pintu menyala terang, memberikan suasana meriah seolah-olah baru saja dibuka. Ada kerumunan besar di depan KTV. Hai Mingzi dan yang lainnya semuanya berdandan dengan hati-hati. Kecantikan mereka memancarkan aura awet muda, dan mereka memiliki temperamen yang sangat berbeda dari wanita centil itu turun dari mobil. Keempat gadis itu merasakan tatapan agresif dari orang-orang itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ayo masuk, jangan khawatir, ini adalah tempat kakak tertuaku, tidak akan terjadi apa-apa. Setelah Wu Zihao selesai berbicara, dia memimpin keempat orang itu ke dunia yang penuh kebisingan dan kegilaan. Di bawah cahaya warna-warni, sosok pria dan wanita terus berubah bentuk, dan seluruh udara memancarkan bau hormon. Wu Zihao baru saja memasuki pintu bersama beberapa gadis, dan dia mendatanginya dengan gigi tegar, matanya dengan rakus melirik ke sekeliling keempat gadis itu, ekspresinya menunjukkan kepuasan, dan kemudian dia berkata, Xiao Hao, ini semua teman sekelasmu. Saudaraku, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah teman sekelas kami. Ini adalah kakak laki-laki tertua saya, Baktut. Saya beritahu Anda bahwa kakak laki-laki tertua saya sangat setia. Gadis tersenyum ketika mereka menyentuh Baktut, ekspresinya sedikit berubah, tetapi karena dia telah menyetujui Wu Zihao, tidak mudah untuk berbalik dan pergi. Seolah merasakan emosi mereka, dia mengertakkan gigi dan berkata sambil tersenyum, karena kamu adalah teman sekelas Xiao Hao, jangan ragu untuk melakukan apapun yang kamu mau, dan semua konsumsi akan ditanggung olehku. Lingkungan di sini terlalu berisik, ayo pergi ke kamar pribadi di lantai atas. Setelah itu, dia memimpin dan berjalan ke atas. Wu Zihao melirik keempat gadis itu dengan ekspresi bangga di wajahnya. Terlihat jelas bahwa susunan gigi yang kokoh membuatnya merasa sangat bangga. Beberapa orang memasuki sebuah ruangan besar yang mewah. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Tempat ini baru saja direnovasi dan terlihat sangat mewah. Baktut mengatur agar semua orang duduk, lalu beberapa pelayan membawakan berbagai piring buah, dan kemudian membawa sekotak bir satu demi satu. Baktut membuka sebotol bir dan berkata kepada beberapa orang, karena kamu adalah teman sekelas Xiao Hao, kita semua akan berteman mulai sekarang. Ayo kita minum bersama. Hai Mingzi dulu menjalani kehidupan sebagai seorang gadis kecil, dan dia tidak peduli tentang minum. Tidak ambigu, tetapi beberapa gadis lain tidak memiliki kapasitas minum. Burung pipit kecil itu mengerutkan kening dan berkata, Wu Zihao, saya tidak minum banyak. Wu Zihao berkata dengan antusias, tidak masalah jika kamu minum lebih sedikit. Ini bersulang dari bos saya. Saya harus memberinya wajah. Xiao Hao, kamu benar, aku pria yang kasar, tapi semua orang harus memberiku sedikit wajah. Ayo kita lakukan. Setelah mengatakan ini, Baktut mengangkat botol dan meminum semuanya, seperti dia yang menghabiskan sepanjang hari di tong anggur. Bagi mereka yang berbalik, meminum sebotol bir ini bukanlah apa-apa. Setelah dia selesai minum, Wu Zihao mengikutinya, dan gadis-gadis lain mau tidak mau meminum semua anggur di dalam botol. Bagus sekali. Ini benar-benar menyegarkan. Baktut tertawa keras, dan dengan lambaian tangannya, beberapa pelayan lagi mengirimkan anggurnya. Gadis-gadis ini tidak mabuk seperti Baktut, dan mereka segera menjadi sedikit mabuk. Saat ini, pintu terbuka, dan dua pria parubaya masuk dari luar, satu tinggi dan kurus, dan yang lainnya pendek dan gemuk. Setelah melihat pria pendek gemuk itu, Baktut menyapanya dengan wajah tersanjung. Sepupu, kamu di sini. Pria pendek gemuk itu mengangguk, kedua matanya yang kecil bersinar dengan cahaya yang tidak senonoh, menatap tajam ke arah gadis-gadis di depannya. Alis Wu Zihao berkedut, dia merasakan aura serupa dari Han Tiegang dan lainnya dari kedua orang ini. Tapi karena mengira ini adalah tempat untuk mencari gigi, dia tidak peduli. Baktut bertepuk tangan, lalu berteriak kepada orang-orang di ruang pribadi, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini sepupu saya Yin Kaisan, dan ini adalah teman sepupu saya Feng Xingli. Izinkan saya memberitahu Anda, keduanya dia adalah orang yang sangat cakap. Hai Mingzi mengerutkan kening dan berkata kepada Wu Zihao,
bukankah kamu meminta kami untuk datang dan bermain? Mereka semua adalah teman kakak tertuaku. Mereka datang ke sini untuk melihat dan pergi. Petik 2. Wu Zihao tidak terlalu peduli, lagi pula, dia memiliki kepercayaan 100% pada Baktut. Saat ini, Yin Kaisan berkata kepada Feng Xingli, bagaimana? Sepertinya pengaturan sepupuku tidak buruk. Kurung buka, bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Bagus sekali. Gadis-gadis kecil ini terlihat paralel impor. Tunggu sebentar untuk kami. Jika kami memulai dengan baik, kami pasti akan menang besok. Setelah mengatakan ini, Feng Xingli tertawa, berjalan menuju Hai Mingzi, dan mengulurkan tangannya untuk memeluknya. Ekspresi Hai Mingzi tiba-tiba berubah. Dengan kepribadiannya yang kuat, bagaimana dia bisa menanggung ini? Dia berteriak dengan tegas, apa yang akan kamu lakukan? Feng Xingli berkata dengan senyum cabul, kamu akan tahu apa yang ingin aku lakukan sebentar lagi. Setelah mengatakan itu, orang ini menyentuh dada Hai Mingzi dengan tidak hati-hati. Kamu sedang mencari kematian. Hai Mingzi tidak menunjukkan kesopanan apapun. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan Feng Xingli dengan mulut besar. Sangat disayangkan bahwa Feng Xingli meraih tangannya di tengah pertarungan. Gadis kecil, kulitmu sangat halus. Setelah mengatakan itu, pria itu meraba-raba tangan Hai Mingzi beberapa kali dengan senyum cabul di wajahnya. Di saat yang sama, Yin Kaisan juga duduk di samping Ai Meili dan mengulurkan tangan untuk meraih paha yang mengenakan rok pendek. Dia terkejut, bersembunyi di belakang Wu Zihao dan berteriak, Xiao Hao, bukankah kamu mengatakan tidak apa-apa? Ekspresi Wu Zihao berubah drastis, dan dia berteriak kepada Baktut, saudaraku, apa yang terjadi? Kamu berjanji ini lebih baik dari milikku. Baktit tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, mengapa kamu membuat begitu banyak keributan? Biarkan saja saat kamu keluar untuk bermain. Sepupuku adalah orang yang sangat cakap masa depan. Manfaat. Setelah mendengar ini, Wu Zihao tiba-tiba panik, saudaraku, itu tidak akan berhasil, ini adalah teman sekelasku. Ekspresi bergigi tajam berubah, dan dia berkata dengan wajah galak, oke, berhenti berkicau, itu benar. Apakah kamu memperlakukan dirimu sendiri seperti bukan siapa-siapa? Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu perlu peduli dengan apa yang ingin aku lakukan? Hai Mingzi berdiri dan berteriak, ayo pergi. Semudah itu untuk pergi. Kamu harus membuat paman bahagia sebelum kamu pergi. Setelah Feng Xingli mengatakan ini, dia memeluknya. Meskipun Hai Mingzi berjuang dengan seluruh kekuatannya, sayangnya dia bukan tandingan Feng Xingli dan segera ditekan ke sofa. Wu Zihao berlari untuk membantu, tetapi ditendang ke tanah oleh Baktut, kamu harus menunjukkan akal sehat kepadaku, atau aku akan membuatmu lumpuh. Di sisi lain, Yin Kaisan juga menerkam Ai Meili. Bab 443 Guru menyelamatkan nyawa. Melihat teman-teman sekelasnya akan dipermalukan, Wu Zihao kecewa dan marah, dan pada saat yang sama muncul rasa ketidakberdayaan di dalam hatinya. Tiba-tiba ada sesuatu yang tergerak di hatinya, Guru Ye, hanya Tuan Ye yang bisa menyelamatkan mereka saat ini. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor telepon Ye Bufan. Baktut sudah penuh cinta, setelah mengalahkan Wu Zihao, dia hendak menerkam burung pipit kecil itu. Tiba-tiba dia melihatnya mengeluarkan ponselnya. Dia mengira dia akan memanggil polisi, jadi dia berbalik dan menerkam kembali. Apakah kamu mencari kematian? Kamu berani menelepon polisi? Saat ini, telepon terhubung, dan Wu Zihao berteriak ke telepon, Guru Ye, Tianhao KTV lantai 2, bantu aku secepatnya. Selesai berteriak, ponsel itu direbut oleh Tuya, lalu ia melemparkannya ke tanah dengan keras dan menginjaknya hingga berkeping-keping. Mendengar pihak lain tidak memanggil polisi, Baktut merasa lega dan berkata sambil mencibir, apakah kamu sakit? Sekarang saya sedang mencari guru. Guru mana yang berani datang ke tempat saya? Seorang pelajar laki-laki adalah pelajar laki-laki. Dia bertingkah sangat kekanak-kanakan. Gurumu juga seorang wanita cantik. Jika dia datang, semua orang akan bersenang-senang bersama. Kamu bajingan, aku akan bertarung denganmu juga. Tidak tahu apakah Ye Bufan mendengar teriakannya, tetapi saat ini,
matanya merah darah dan dia bergegas menuju Baotang. Saat ini, dia diliputi amarah. Dia ditipu oleh Baktut bajingan ini, dan langsung melukai teman-teman sekelasnya. Sayangnya, skillnya terlalu lemah dan dia kembali ditendang ke tanah oleh Baktut. Bajingan kecil, tetaplah di sini dan perhatikan baik-baik, atau aku akan menghancurkanmu. Baotang menendangnya dengan keras beberapa kali lagi, lalu berbalik dan berjalan menuju burung pipit kecil itu. Setelah makan malam, Ye Bufan duduk di sofa dan bermeditasi. Mengetahui bahwa negara M pasti akan mengirim seseorang ke sana, dia terus memperhatikan ponsel di sebelahnya karena takut kehilangan panggilan atau pesan teks. Karena itu, dia menekan tombol jawab segera setelah Wu Zihao menelepon. Meskipun dia tidak punya waktu untuk berbicara, dia dapat dengan jelas mendengar apa yang terjadi di sana. Saya tidak hanya mendengar penyelamatan Wu Zihao, tetapi saya juga mendengar teriakan Ai Meili dan beberapa gadis lainnya. Ketika dia mendengar teleponnya dihancurkan, ekspresinya dengan cepat menjadi gelap, mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi di sana. Bagaimanapun juga, orang-orang ini adalah muridnya. Jika mereka dalam bahaya, dia tidak boleh mengabaikan mereka begitu saja. Sosoknya menghilang dari kamar dalam sekejap, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan gerbang sekolah. Ketika saya sampai di depan pintu, saya tiba-tiba menyadari. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Bahwa saya hanya mengetahui nama Tianhao KTV, tetapi tidak mengetahui lokasi spesifiknya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Ma Jiuye dengan sangat cepat. Tuan Ye, ada apa? Suara hormat Ma Jiuye terdengar dari sisi lain telepon. Katakan padaku di mana Tianhao KTV berada. Kudengar ada KTV baru dengan nama ini. Lokasinya adalah... Ma Jiuye adalah pemimpin bawah tanah di distrik Dongcheng, dan Tianhao KTV kebetulan berada dalam jangkauannya, jadi aku tahu segalanya dengan jelas. Tuan Ye, apakah ada yang salah? Apakah Anda memerlukan saudara laki-laki untuk datang? Sebelum Ma Jiuye selesai berbicara, sudah terdengar nada sibuk di sisi lain telepon. Setelah Ye Bufan menentukan posisinya, dia naik ke udara dan berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Tianhao KTV. Kecepatannya begitu cepat hingga hampir di luar jangkauan pengenalan mata manusia. Bahkan jika orang awam melihat sosoknya, mereka akan mengira bahwa mereka sedang terpesona. Saat Ye Bufan pergi, beberapa sosok muncul dari kegelapan di gerbang. Itu adalah Jin dan keempat anak buahnya. Melihat ke arah mana dia menghilang, Jin tampak ngeri. Seorang bawahan di sebelahnya berkata, siapa orang ini? Kecepatannya terlalu cepat. Saya khawatir bos kita juga tidak memiliki kecepatan ini. Jins bergumam, mengerikan, sungguh mengerikan. Pantas saja tim S dibunuh secara diam-diam. Kita tidak bisa bersaing dengan orang-orang seperti itu. Saya tidak menyangka Paviliun Suanyuan bisa menyewa penjaga ahli seperti itu. Untungnya, kali ini kami berhati-hati. Kalau tidak kita mungkin sudah terbunuh sekarang. Bawahan di sebelahnya berkata, Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita kembali atau mengambil tindakan? Tentu saja kita harus mengambil tindakan sesegera mungkin, diberi kesempatan. Jins berkata, Ye Bufan pasti keluar untuk sesuatu yang mendesak. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Kita harus bertindak cepat dan mengambil targetnya sebelum dia kembali. Kecepatan Ye Bufan meningkat hingga ekstrim, dan jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga ia sampai di Tianhao KTV hanya dalam 2 atau 3 menit. Dia bergegas ke lantai 2. Saat ini, KTV sedang kacau, dan tidak ada yang memperhatikan kehadirannya sama sekali. Setelah memindai dengan kesadaran spiritualnya, dia segera menemukan ruangan tempat Ai Meili dan yang lainnya berada. Melihat situasi di dalam ruangan, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat suram, dan dia berjalan menuju pintu. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Di depan kamar pribadi, ada 4 atau 5 gangster yang menjaga di sini, dan pemimpinnya adalah Huang Mao. Seorang gangster berkata dengan senyuman cabul di wajahnya, Saudara Huang Mao, kamu mengatakan bahwa setelah bos dan yang lainnya selesai bermain, bisakah kamu membiarkan saudara-saudara itu juga bersenang-senang? Ya,
Saudara Huang Mao, gadis-gadis sekolah itu lihat sangat keren, mereka lebih baik daripada yang kita miliki di sini. Wanita di peron jauh lebih cantik. Huang Mao berkata, jangan khawatir, kakak laki-laki tertua kita tidak akan pernah melupakan saudara laki-laki kita. Dia pasti akan membiarkan kita minum sup. Setelah mengatakan ini, beberapa orang tertawa penuh nafsu. Ini karena mereka melihat senyum lebar Ye Bufan. Berjalan mendekat. Huang Mao segera melangkah maju dan bertanya, berhenti, siapa kamu? Sebelum dia selesai berbicara, dia terbang keluar. Situasinya mendesak, dan Ye Bufan tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Dia mengusir semua gangster ini dalam sekejap mata, dan kemudian menendang pintu kamar pribadi. Giginya yang keras membuat Wu Zihao pingsan, dan dia datang untuk menghentikannya lagi. Saat dia hendak merobek pakaian burung pipit kecil itu, terdengar suara keras di belakangnya, dan kemudian pintu kamar pribadi menghantam punggungnya. Siapa? Apakah kamu mencari kematian? Baktut hancur, bangkit dari tanah, dan berbalik untuk mengaum. Yin Kaisan dan Feng Xingli juga berhenti dan melihat ke pintu bersama-sama, hanya untuk melihat seorang pria muda berdiri di depan pintu seperti lembing. Guru Ye, kamu di sini. Beberapa gadis berjuang untuk bangkit dari sofa dan tiba-tiba bergegas ke pintu. Mereka ketakutan setengah mati sekarang, tapi sekarang setelah mereka melihat Ye Bufan, mereka merasa jauh lebih tenang. Guru Ye, Feng Xingli terkekeh dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak menyangka akan memanggil guru ke sini. Sayang sekali itu bukan guru perempuan, kalau tidak kita semua bisa bersenang-senang bersama. Yin Kaisan senyuman aneh muncul di wajahnya, meskipun dia laki-laki, dia adil dan lembut, jadi sebaiknya hindari anusnya. Feng Xingli menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak memiliki hobi khusus lelaki tuamu yang jahat. Baik pria maupun wanita dipersilakan, tapi senang rasanya menjadi muridnya di depan guru. Petik 2. Ye Bufan memandang ketiga orang di depannya dan berkata dengan ekspresi dingin, untuk mengesankan murid-muridku, kalian bertiga harus mati hari ini. Nak, tahukah kamu siapa aku? Kamu berani datang ke tempatku untuk menimbulkan masalah, dan aku akan menghancurkanmu hari ini. Baktit merasa percaya diri dengan dukungan Feng Xingli, jadi dia mengambil tongkat baseball dari samping dan bergegas ke depan. Bab 444, Orang-orang dari Klub Dajiang. Baktut melambaikan tongkat baseball di tangannya, dan memukul kepala Ye Bufan dengan keras. Ye Bufan tidak mengelak. Dia mengulurkan lengan kirinya dan menggunakannya untuk memblokir tongkat baseball. Ekspresi kejam muncul di mata Baktut, dan dia mengira seseorang yang datang adalah orang hebat, tapi ternyata dia bodoh. Jika Anda menggunakan lengan Anda untuk melawan tongkat baseball, apakah Anda perlu menyebutkan hasilnya? Secara alami, tulang patah dan tendon patah. Ini adalah apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, tapi dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Sebaliknya, dia meningkatkan kekuatannya dan memukul lengannya dengan tongkat baseball, diikuti dengan suara klik. Baktut menyentuh tangannya dengan ringan, dan terkejut saat mengetahui bahwa yang patah ternyata adalah tongkat baseball. Matanya langsung melebar, dan tangannya lebih keras dari tongkat baseball. Sebelum dia pulih, Ye Bufan melangkah maju dan menamparkan wajahnya dengan mulut besar. Pukulannya tajam dan keras, dan dengan sekejap, Baktit membuka mulutnya dan memuntahkan 2 suap darah dan gigi copot yang tak terhitung jumlahnya, termasuk 2 gigi besarnya. Ye Bufan tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi, lalu melangkah maju dan menendang perutnya. Giginya terbang langsung 7 atau 8 meter, dan menghantam TV layar besar di kamar pribadi dengan keras. Terjadi tabrakan, dan gigi-gigi kokoh itu tertanam di layar lebar, diikuti dengan seteguk darah lagi. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat Feng Xingli dan yang lainnya sadar kembali, Bakya sudah benar-benar pingsan. Wah, kamu masih memiliki beberapa keterampilan. Yin Kaisan memandang Ye Bufan dengan sedih, tapi jangan berpikir bahwa memiliki beberapa keterampilan saja adalah masalah besar. Kamu jauh di belakangku. Menunjukkan itu luar biasa, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, Baktut hanyalah orang biasa, dan prajurit manapun yang dia temukan dapat mengalahkannya dimanapun.
Dari lubuk hatinya, dia tidak menganggap serius Ye Bufan. Bagaimanapun, dia masih terlalu muda. Bahkan jika dia mulai berlatih sejak dia masih kecil, bahkan jika dia adalah seorang jenius seni bela diri, dia akan tetap menjadi seorang kuning prajurit tingkat pada usia ini, dan dia masih tak tertandingi dengan dirinya sendiri. Ye Bufan sama sekali tidak ragu-ragu terhadap orang mesum yang memanfaatkan pria dan wanita ini. Tendangan ini sederhana dan langsung, dan sepertinya tidak memiliki momentum apapun. Kilatan rasa jijik melintas di wajah Yin Kaisan, dan kemudian dia menendang satu kaki pada satu waktu, mencoba menunjukkan kepada pihak lain perbedaan dalam kultivasi antara keduanya. Bagaimana mungkin seorang prajurit tingkat Huang berhak menjadi sombong di hadapannya? Keduanya adalah master, dan tendangan mereka sangat cepat, dan bertabrakan hampir dalam sekejap mata. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Retak. Dengan suara retakan tulang yang menusuk gigi, tulang betis Yin Kaisan langsung terangkat menjadi bentuk V. Ah! Orang ini membuka mulutnya dan berteriak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tingkat kultivasi lawannya jauh lebih tinggi daripada miliknya. Tapi Ye Bufan tidak memberinya kesempatan untuk berteriak. Kakinya tidak berhenti dan menempel di perut bagian bawahnya dengan keras. Retak! Klik! Yin Kaisan ditendang dan terbang 7 hingga 8 meter, dan dia sepertinya mendengar suara telurnya sendiri pecah di udara. Bagian penting dari pria itu benar-benar hancur oleh tendangan ini. Mulai sekarang, apakah itu pria atau wanita, dia hanya bisa menonton. Bagus sekali, Guru Ye, panjang umur Guru Ye. Keempat gadis di ruangan itu awalnya berkeringat untuk Ye Bufan. Pada saat ini, ketakutan dan kekhawatiran di hati mereka hilang, dan mereka semua melompat dan bersorak. Feng Xingli, yang masih tertawa dan menonton pertunjukan, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia tahu keterampilan Yin Kaisan. Dia sama sekali tidak kalah dengan dia bahkan memblokir gerakan lawan. Saat ini, Ye Bufan melangkah ke arahnya lagi. Feng Xingli berada di kamar pribadi, dan Ye Bufan memblokir arah pintu. Tidak mungkin dia melarikan diri, jadi dia hanya bisa berjuang keras. Dia mengertakkan gigi, mengangkat kedua telapak tangannya, dan menghancurkannya dengan keras. Dia menggunakan seluruh kekuatannya saat ini. Selama Ye Bufan menghindar, dia akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari kamar pribadi. Adapun hidup dan mati Baktit dan Yin Kaisan, dia tidak terlalu peduli. Tapi dia salah. Ye Bufan tidak mengelak saat menghadapi keahliannya. Dia juga mengangkat tangannya dan menyerang dengan kedua telapak tangannya. Terdengar ledakan, dan 4 telapak tangan saling bersentuhan. Feng Xingli langsung merasakan kekuatan yang sangat kuat datang ke arahnya, dan kemudian tubuhnya terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus, mengeluarkan seteguk besar darah di udara. Kuat. Ini sangat kuat. Dia dipenuhi dengan keterkejutan. Tingkat kultivasi lawannya 10 kali lebih tinggi darinya. Feng Xingli menabrak dinding di belakangnya dan kemudian jatuh ke tanah. Dia berjuang untuk bangun dan berteriak dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, kamu sebenarnya berada di tahap tengah tahap mendalam. Dia adalah master di tahap awal tahap mendalam. Jika lawan bisa mengalahkannya seperti ini, dia setidaknya berada di tahap tengah tahap Xuan. Hanya saja dia tidak mengerti bagaimana seorang pemuda berusia 20-an bisa berkultivasi hingga level seperti itu. Mungkinkah dikatakan bahwa dia adalah monster tua yang telah meremajakan dirinya sendiri? Ada niat membunuh yang tak terlihat di sekujur tubuh Ye Bufan. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Saat kamu mati, pergilah ke tanah dan tanyakan pada Raja Neraka. Barusan, aku takut keempat gadis cantik ini gadis akan diserang secara brutal, jadi dia telah menghukum mati 2 orang di depannya. Tunggu sebentar. Feng Xingli berjuang untuk duduk dan mengangkat tangannya untuk menghentikan Ye Bufan yang hendak mengambil tindakan. Apakah kamu tahu siapa saya? Saya dari klub Dajiang. Jika Anda berani menyentuh saya, klub Dajiang tidak akan membiarkanmu pergi. Itu milikmu. Klub Dajiang. Ye Bufan terharu ketika mendengar nama itu. Beberapa waktu lalu, dia mendengar dari Wu Tianxi bahwa klub Dajiang adalah organisasi jahat yang didirikan oleh Li Tianxing. Itu merugikan kota Jiangnan dan kemudian diusir ke luar negeri.
Saya mendengar bahwa Li Tianxing sedang bersiap untuk kembali ke kota Jiangnan setelah 10 tahun bertunangan, tetapi dia tidak menyangka akan kembali secepat ini. Melihat dia terdiam, Feng Xingli menghela nafas lega. Sepertinya namanya sebagai klub Dajiang cukup mengintimidasi. Hal ini memberinya kepercayaan diri lagi, dan dia berteriak dengan arogan, "Wah, kamu tidak boleh menyinggung klub Dajiang kami. Sekarang kamu telah melukai kami berdua, segera berlutut dan minta maaf, lalu keluar dari sini, jika tidak klub Dajiang hancurkan seluruh keluargamu." Ye Bufan menatapnya dengan dingin, "Minta maaf. Kamu terlalu banyak berpikir. Bahkan jika kamu adalah Raja Surga, jika kamu berani menyentuh murid-muridku, hanya ada satu akibat, dan itu adalah kematian." Dia mengatakan ini. Suaranya tidak nyaring, namun membawa momentum yang kuat sehingga membuat orang tidak bisa mempertanyakannya. Keempat gadis yang berdiri di belakangnya dan Wu Zihao, yang baru saja bangun, dipenuhi dengan emosi setelah mendengar ini. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki yang kacau lagi di pintu, dan kemudian seorang wanita berteriak berhenti. Pintu. Pemimpinnya adalah seorang wanita berpakaian hitam. Sosok wanita ini terlihat bagus, dengan bentuk cembung dan cekung, namun wajahnya penuh lubang, kulitnya sangat kasar, dan tidak ada rasa cantik sama sekali. Di belakangnya mengikuti seorang pemuda jangkung dan kurus dengan ekspresi acuh tak acuh dan aura yang kuat. Setelah wanita itu memasuki pintu, dia melihat sekeliling, memandang Feng Xingli dan Yin Kaisan, yang hanya setengah hidup, dan akhirnya menatap Ye Bufan. Berkata, "Adik kecil ini, tolong perkenalkan diri Anda. Saya bertemu Li Hongying di Dajiang. Kedua orang ini adalah bawahan saya. Jika Anda telah menyinggung perasaan saya, mohon berbaik hati dan biarkan mereka pergi." Bab 445 Li Hongying. Wanita di depan saya berasal dari masyarakat Dajiang, dan nama belakangnya adalah Li. Dia tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Li Tianxing. Tapi Ye Bufan tidak mempedulikan ini, dua orang yang menyerang murid-muridku ini harus mati hari ini, bahkan orang-orang dari asosiasi Dajiang. "Nak, kamu berani berbicara seperti ini kepada wanita itu, kamu sedang mencari kematian." Pemuda kurus itu mengulurkan tangan kanannya setelah berbicara, dan belati di belakang punggungnya melompat langsung ke telapak tangannya di bawah tarikan mesin ki. Tiba-tiba, aura pembunuh yang nyata langsung memenuhi seluruh tempat. Merasakan niat membunuh yang sangat besar, rambut di tubuh gadis-gadis Ai Meili tiba-tiba berdiri dan mereka mundur satu demi satu. Apakah kamu mencoba mengintimidasiku?" Ye Bufan melambaikan tangannya dengan santai, menghilangkan aura pembunuh pemuda kurus itu, dan Ai Meili serta yang lainnya tiba-tiba merasakan tubuh mereka ringan. Murid Li Hongying menyusut, sepertinya pemuda di depannya lebih kuat dari yang diharapkan. "Aking, singkirkan pisaumu, kita di sini untuk membicarakan banyak hal." Li Hongying memarahi pemuda kurus itu, dan kemudian tersenyum pada Ye Bufan, "Saudaraku, menurutku kita harus membicarakan masalah ini dengan hati." Hati Bufan menggelengkan kepalanya, sangat memalukan bagi seorang pejuang untuk menyerang orang biasa. Selain itu, ada beberapa gadis di sisi lain. Tidak ada ruang untuk berdiskusi mengenai masalah ini. Wajah Li Hongying menjadi gelap, "Saudaraku, aku melihat bahwa kamu sangat terampil. Mungkin kami tidak dapat melakukan apapun padamu, tetapi apakah kamu yakin dapat melindungi 5 orang di belakangmu?" Ekspresi Ye Bufan berubah setelah mendengar ini. Memang, 2 orang di depannya ini. Mereka semua sangat kuat, terutama pemuda kurus, yang kekuatannya telah mencapai puncak tahap tengah tahap Xuan, dan akan menyentuh ambang tahap akhir tahap Xuan. Selain itu, orang ini memiliki bau wanita pisau, dan dia tampaknya ahli dalam menggunakan pisau. Jika hanya aku, setidaknya aku tidak terkalahkan melawan 2 orang ini, tetapi jika aku ingin melindungi Wu Zihao dan Hai Mingzi, itu akan menjadi tugas yang mustahil. Saat ini, ada suara berisik di luar KTV, lalu puluhan pria berbaju hitam menyerbu masuk, dipimpin oleh Ma Jiuye. Dia baru saja menelepon Ye Bufan. Ketika dia mendengar sesuatu terjadi di Tianhao KTV, dia segera membawa orang ke sana. Meskipun Bakya memiliki status tertentu di lingkungannya,
dia tidak dapat dibandingkan dengan pemimpin bawah tanah seperti dia. Semua orang di KTV sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani menghentikannya. Ma Jiuye bergegas ke kamar pribadi, menatap Li Hongying dan pemuda kurus di seberangnya, lalu berkata, "Tuan Ye, apakah ada seseorang? Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Yang menimbulkan masalah bagi Anda. Saya akan melakukannya, tenggelamkan dia sekarang, pergi ke sungai." Ye Bufan merasa lega. Meskipun tingkat kultivasi Ma Jiu tidak tinggi, dia masih seorang prajurit tingkat Huang. Dengan 40 atau 50 orang di belakangnya, dia hampir tidak bisa melindungi Ai Meili dan yang lainnya. Namun saat dia hendak menolak Li Hongying, kesadarannya tiba-tiba berfluktuasi, yang membuat hatinya tiba-tiba tenggelam. Setelah serangan terakhir oleh tim S, dia meninggalkan jimat giok komunikasi untuk Yuan Lu. Jika tidak nyaman menggunakan ponsel, hancurkan saja jimat giok itu dan akan ada perasaan di sini. Fluktuasi kesadarannya saat ini membuktikan bahwa jimat giok telah hancur, dan Yuan Lu dalam bahaya. Bawa mereka pergi. Waktu hampir habis, dan dia tidak memiliki tenaga untuk melawan Li Hongying di sini. Jadi dia menendang tubuh Feng Xingli dan Yin Kaisan dengan sedikit ujung jari kakinya. Li Hongying mengulurkan tangan dan meraih ikat pinggang Feng Xingli di tangannya. Di saat yang sama, pemuda kurus itu juga menangkap Yin Kaisan. Keduanya berbalik dan meninggalkan KTV tanpa berbicara omong kosong. "Kirim orang-orang ini kembali ke sekolah," kata Ye Bufan kepada Ma Jiuye, lalu bergegas keluar dari kamar pribadi, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju sekolah. Li Hongying membawa Feng Xingli dan Yin Kaisan ke dalam kendaraan off-road dan segera tiba di sebuah hotel tidak jauh dari sana dan memasuki kamar presidensial. Dia dengan santai melemparkan Feng Xingli ke tangannya ke tanah, dan pemuda kurus itu juga meletakkan Yin Kaisan di tangannya. Dia berkata dengan niat membunuh, "Nona, mengapa Anda tidak membiarkan saya membunuh anak itu sekarang? Dia berani menyinggung asosiasi dajiang kita, jadi dia harus membayar harganya." Li Hongying menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri, mengambil menyesap dan berkata, "Tentu saja saya punya alasan sendiri untuk tidak membiarkan Anda mengambil tindakan. Orang itu adalah orang yang kejam. Seseorang yang dapat dengan mudah mengalahkan Feng Xingli dan Yin Kaisan jelas tidak mudah untuk dihadapi." Berkata dengan nada menghina, keduanya mengetahuinya. "Saya juga bisa mengalahkan mereka bahkan jika mereka adalah orang-orang yang boros." Feng Xingli dan Yin Kaisan merosot ke tanah. Meskipun mereka mendengar pemuda kurus itu merendahkan diri mereka sendiri, mereka tidak berani melepaskannya. Nama pemuda kurus itu adalah Lightning Dauma King. Dia adalah master yang solid dari level Suan tingkat menengah. Ilmu pedangnya luar biasa, dan tidak mungkin dia bisa membandingkannya dengan mereka berdua. Selain itu, memang merekalah yang menyebabkan masalah malam ini. Mereka tidak tahu hukuman apa yang akan mereka terima nanti, jadi tentu saja mereka tidak berani mengatakan apapun. Li Hongying berkata, "Tentu saja tidak perlu membicarakan dua pecundang ini, tapi seberapa yakin Anda bisa mengalahkan orang itu?" Memikirkan kemampuan Ye Bufan untuk menetralisir niat membunuhnya sesuka hati. Bab ini belum selesai namun, tolong balik halamannya. Ma King ragu-ragu dan berkata, 50%. Alis Feng Xingli melonjak. Dia selalu tahu karakter Ma King. Dia selalu sombong dan tidak pernah meremehkan prajurit lain, hanya 50% yang yakin, yang berarti pihak lain pasti adalah pencuri. Tampaknya keberuntungan saya sangat buruk hari ini. Saya khawatir tidak banyak karakter kejam seperti itu di kota Jiangnan. Saya baru saja bertemu dengannya ketika saya sedang mencari kesenangan. Li Hongying berkata lagi, "Lalu seberapa yakin Anda bahwa Anda dapat membunuhnya tanpa terluka?" Ma King ragu-ragu lagi, "Tidak ada satupun di Chengdu. Musuh yang kuat. Jangan lupa apa?" Li Hongying berkata, "Hari ini kami telah membuat aturan 10 pertandingan dengan Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan, dan sekarang kami telah kehilangan 2 orang, Feng Xingli dan Yin Kaisan. Jika kamu terluka lagi, ini jelas merupakan kerugian yang tidak dapat kami tanggung. Yang terpenting adalah tidak perlu melakukan hal tersebut. Musuh harus berusaha sekuat tenaga untuk melakukan hal yang paling penting. Selama
Kita mengalahkan asosiasi seni bela diri Jiangnan dan sepenuhnya mengendalikan dunia bawah tanah kota Jiangnan, tidak akan mudah menghadapi anak itu. Apa yang tertua, kata wanita itu adalah aku telah mempelajari sesuatu. Ma Qing tampak penuh hormat berkata, Li Hongying adalah putri Li Tianxing dan pemimpin perjalanan ke selatan sungai Yangtze ini. Meskipun keterampilannya lebih baik daripada Li Hongying, dia yakin dengan rencana dan perencanaan Li Hongying. Setelah menjelaskan kebenaran dengan jelas, Li Hongying menoleh untuk melihat Feng Xingli dan Feng Xingli, dan tiba-tiba ekspresinya berubah dingin. Kalian berdua, ceritakan padaku apa yang terjadi malam ini. Dalam menghadapi musuh yang kuat, kamu tidak menyesuaikan keadaanmu benar, dan Anda pergi keluar untuk bersenang-senang dan bersenang-senang. Mengapa tidak? Apakah Anda menganggap serius saya, Tuan Muda? Apakah Anda pikir Anda menganggap serius Da Jianghui? Suaranya menjadi ganas, dan aura yang kuat tiba-tiba meledak. Nona, harap tenang. Yin Kaisan dan Yin Kaisan gemetar ketakutan dan segera berlutut di depan Li Hongying. Feng Xingli berkata, Nona, kami memang bersalah malam ini. Kami dapat melawan atau menghukum Anda. Kami tidak memiliki keluhan. Yin Kaisan berkata dengan ragu-ragu, Nona, sebenarnya, ketika kami pergi ke sana hari ini, kami juga ingin melakukan sesuatu untuk Dajiang. Saya akan memberikan kontribusi. Bab 446, tepati janjimu. Kentut. Li Hongying berkata dengan marah, kalian berdua pergi makan, minum, pelacur dan berjudi, apa hubungannya dengan Dajiang? Yin Kaisan berkata dengan malu-malu, itu saja, Lao Feng mengatakan itu jika kita temukan beberapa gadis King Sui sebelum perang. Itu berarti kita memulai dengan baik dan pasti akan memenangkan pertempuran dengan asosiasi seni bela diri Jiangnan besok. Itu tidak masuk akal. Kami menantang asosiasi seni bela diri Jiangnan berdasarkan kekuatan kami sendiri. Apa hubungannya dengan wanita? Li Hongying mengatakan ini, tetapi sikapnya begitu. Tapi dia sedikit melunak dan bertanya lagi, katakan padaku seberapa kuat anak itu dan bagaimana kamu dikalahkan. Ini. Feng Xingli berkata, anak itu memang memiliki beberapa kemampuan, tetapi karena aku secara tidak sengaja diserang olehnya ketika aku sedang mabuk, kalau tidak, aku tidak akan dikalahkan begitu saja. Setelah mengatakan ini, dia diam-diam mengedipkan mata pada Yin Kaisan, merasa jika dia mengatakan yang sebenarnya, statusnya di klub Dajiang akan anjlok di masa depan, dan dia hanya bisa membuat kebohongan untuk menutupi ketidakmampuanmu. Yin Kaisan mengerti dan berkata, ya, kami diserang secara diam-diam oleh anak itu. Saat kita bertemu lagi nanti, saya pasti akan membongkar tulang anak itu. Feng Xingli berkata lagi, benar, anak itu juga membual bahwa kita akan mati. Pada akhirnya, kami tidak takut Dajiang kami akan. Saat orang ini mengatakan ini, matanya tiba-tiba melebar, dan seteguk besar darah muncrat, lalu dia jatuh ke tanah dengan suara, dan tersesat, hidupnya dalam sekejap. Ekspresi Li Hongying dan Ma Qing berubah. Sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi, Yin Kaisan di sebelah mereka juga muntah darah dan meninggal. Li Hongying berlutut dan dengan hati-hati memeriksa denyut nadi kedua orang tersebut. Dia menemukan bahwa tidak ada denyut nadi atau detak jantung, dan mereka benar-benar mati. Ma Qing berkata dengan marah, kamu bajingan, kami dibodohi oleh anak itu. Li Hongying berdiri perlahan dan menyadari bahwa dia memang telah ditipu oleh Ye Bufan. Memikirkan adegan di mana dia menendang kedua orang itu kembali pada akhirnya, itu pasti waktu itu terbuat dari tangan dan kaki. Namun, mampu membuat Feng Xingli dan Yin Kaisan pulang hidup-hidup lalu muntah darah dan mati seketika jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Li Hongying berkata dengan ekspresi muram, kamu benar-benar melakukan apa yang kamu katakan. Ma Qing berkata dengan marah, Nona, apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu ingin aku memenggal kepala anak itu dan membalaskan dendam rakyat kita? Anak itu lebih kuat dari yang kita harapkan, jadi jangan main-main dengannya untuk saat ini. Li Hongying berkata, sampaikan pesanan saya. Tidak seorang pun dari asosiasi Dajiang kami akan diizinkan sampai. Bab ini belum selesai, tolong membalik halaman. Keluarlah dari hotel atau kamu akan dibunuh. Di asrama putri nomor 1, kamar Yuan Lu telah dipulihkan sepenuhnya.
Karena mereka berada dalam ketegangan baru-baru ini, mereka berdua melakukannya, tidak mengganti pakaian mereka dan berbaring di tempat tidur dengan mengenakan mantel. Melihat Yuanlu melihat ke langit-langit tanpa berbicara, He Suang-suang bertanya, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu takut? Saya tidak takut. Guru Ye dan Anda melindungi saya, bisakah ayah kembali dengan selamat? He Suang-suang berkata, jangan khawatir, ayahmu akan baik-baik saja. Keduanya sedang mengobrol di kamar, dan pada saat ini, Jins diam-diam datang ke pintu bersama 4 orang, anak buahnya. Dia melambaikan tangannya kepada seorang pria berjas hitam. Pria itu berjalan mendekat, mengulurkan tangan kanannya, dan jari telunjuknya berubah dalam sekejap. Pria itu memberikan sedikit tenaga pada pergelangan tangannya, dan dengan sekali klik, pintu terbuka dari luar. Meskipun suara pembukaan pintu sangat pelan, He Suang-suang, yang selalu waspada, melompat dari tempat tidur. Dia mengeluarkan belati dan berteriak ke pintu, siapa itu? Jins dan yang lainnya membuka pintu dan bergegas ke apartemen. Dia tidak tahu kapan Ye Bufan akan kembali mungkin dan berteriak dengan tegas, cepat lakukan. Petik 2. Setelah menerima pesanan, pria berjas hitam yang membuka pintu mengulurkan tangan besarnya dan meraih He Suang-suang. He Suang-suang berteriak, dan belati di tangannya memancarkan cahaya dingin dan menebas keras tangan berjas hitam itu. Menurutnya, jika pisau ini mengenai pasti akan memotong tangan lawan. Namun hasilnya benar-benar di luar dugaannya. Belati itu mengenai tangan kanan yang mengenakan jas hitam, namun terdengar bunyi ding, seolah-olah sedang memotong baja. Pada saat He Suang-suang tertegun, pergelangan tangan jas hitam itu terbalik, dan tangan besarnya tiba-tiba menggenggam belati di telapak tangannya. Kemudian terdengar beberapa klik dari telapak tangan, dan dalam sekejap belati itu berubah menjadi tang besi, menjepit belati itu dengan erat. Meskipun He Suang-suang terkejut, dia segera menyerahkan belati di tangannya dan menamparkan dada jas hitam itu dengan telapak tangannya. Ada ledakan. Meskipun telapak tangan ini membuat jas hitam itu mundur 2 atau 3 langkah, itu seperti dinding besi. He Suang-suang terkejut sekarang. Mungkinkah dia sedang menghadapi robot? Dan, bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Saat keduanya sedang bertarung, 2 pria berjas hitam lainnya sudah mengambil tindakan. Sebagai orang biasa, Yuanlu tidak memiliki perlawanan di depan 2 jas hitam itu, dan dicengkeram lengannya dan diseret keluar ruangan dalam sekejap. He Suang-suang benar-benar cemas dan bergegas menyelamatkannya. Sayangnya, jas hitam di depannya begitu kuat sehingga menutupi wajahnya seperti dinding. Melihat bahwa dia telah mencapai tujuannya, senyuman bangga muncul di sudut mulutnya, dan tangan gelap Qi tiba-tiba muncul di telapak tangannya, memegang kepala Yuanlu dan berkata, wanita cantik, tolong berhenti bergerak, atau aku akan bunuh kamu teman. Biarkan dia pergi secepatnya. Ekspresi panik melintas di wajah He Suang-suang. Misi ini jauh lebih sulit dari yang diharapkan. Di saat yang sama, dia juga sangat terkejut. Biasanya, Ye Bufan seharusnya melakukannya lama sekali, beberapa waktu yang lalu. Saya menerima sinyalnya, tetapi mengapa masih belum ada pergerakan? Biarkan dia pergi. Ini tidak mungkin. Bersikaplah baik, atau aku akan membunuhmu. Jika itu terjadi di masa lalu, Jins akan membunuh He Suang-suang tanpa ragu-ragu, tetapi memikirkan teror Ye Bufan, pada akhirnya buang ide itu. Dia tidak tahu apa hubungan kedua orang itu. Jika Ye Bufan benar-benar marah karena membunuh wanita Tionghoa di depannya, dia mungkin akan diburu tanpa henti. Sekarang target telah ditangkap, tidak perlu memprovokasi musuh yang tidak perlu. Setelah mengatakan itu, Jins dan yang lainnya berjalan keluar pintu. He Suang-suang ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya tidak mengikuti. Dia bukan orang yang impulsif dan tahu bahwa tindak lanjut saat ini tidak akan berdampak apapun selain menjengkelkan pihak lain. Setelah orang-orang ini pergi, He Suang-suang berkata dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ye Bufan, tetapi dia tidak dapat tersambung setelah menelepon beberapa kali. Apa yang terjadi? Apakah sesuatu terjadi pada Xiao Fan juga? Petik 2. Jinsi memimpin X-Team dan yang lainnya dengan sangat cepat. Dalam sekejap, mereka bergegas keluar dari gedung asrama dan bergegas menuju bukit belakang sekolah.
Setelah memasuki hutan kecil, senyuman bangga muncul di bibirnya. Dia tidak menyangka bisa menyelesaikan tugas sesulit itu tanpa kehilangan darah. Dia tersenyum lebih bahagia ketika memikirkan tentang imbalan yang akan dia terima setelah kembali ke negara M. Uang yang tak terhitung jumlahnya dan wanita cantik akan menjadi miliknya. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang yang cemerlang tiba-tiba mekar di kegelapan, dan energi pedang dingin langsung membuat mereka kewalahan. Bab 447, bukan giliranmu untuk bertindak liar. Mereka tidak menyangka akan menghadapi serangan di sini, tetapi tim X tidak panik, dan dua pria berjas hitam segera bergegas maju. Rahasia terbesar dari anggota tim X adalah mereka semua adalah orang-orang yang dimodifikasi secara mekanis, dan banyak bagian tubuh mereka terbuat dari instrumen baja presisi. Struktur baja ini tidak besar, yang sangat meningkatkan kekuatan pertahanannya dan juga memperkuat kekuatan serangannya. Pada saat ini, kedua lengan berjas hitam langsung memanjang hingga sekitar 2 meter, dan menghantam cahaya seperti batang besi. Menurut mereka, senjata lawan paling banyak sama dengan belati He Suang-Suang, dan tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Sayangnya, mereka salah. Setelah pedang itu dikilat, keempat lengan dari kedua jas hitam itu tiba-tiba terpotong, berubah menjadi potongan besi tua dan jatuh ke tanah. Ah! Kedua pria berjas hitam itu berteriak. Ini belum pernah terjadi sebelumnya melawan musuh manapun. Mereka dengan cepat mundur, tapi sudah terlambat. Lampu pedang menyala lagi, dan langsung memenggal kepala mereka. Namun, kematian kedua orang itu juga mengulur waktu. Jins dan dua pria berjas hitam lainnya dan Yuan Lu telah mundur sejauh 30 meter. Mereka melihat ke dalam kegelapan dan melihat seorang wanita berkerudung hitam berjalan perlahan, memegang sepasang pedang naga dan Phoenix di tangannya. Ternyata saat Ye Bufan pergi, dia segera mengirimkan pesan ke Dao Niangzi, untuk berjaga-jaga, memintanya untuk datang dan melindungi Yuan Lu dan He Suang-Suang. Namun, waktunya terlalu sempit, dan Lady Dao datang agak terlambat, tapi dia tidak melewatkannya, dan menghentikan Jinsi dan yang lainnya di sini. Merasakan aura pembunuh yang tajam di tubuh Lady Dao, hati Jin menegang. Dia tidak menyangka ada begitu banyak master di kota Jiangnan yang kecil. Bunuh dia. Karena tidak ada jalan keluar, Kings memberi perintah lagi kepada kedua anak buahnya. Kedua pria itu mengangkat tangan mereka, dan lengan mereka langsung berubah menjadi dua laras meriam hitam, menunjuk ke arah wanita pedang. Transformasi mekanis adalah kekuatan tempur terkuat dari tim X. Dua yang terkuat sebelumnya adalah senjata mekanis, dan kedua orang ini dilengkapi dengan senjata yang berbeda. Ekspresi ganas melintas di wajah kedua pria berjas hitam itu. Menurut mereka, sekuat apapun lawannya, selama mereka menjaga jarak, mereka tidak akan pernah bisa menandingi senjata panas itu. Tapi ketika mereka hendak menembak, mereka terkejut saat mengetahui bahwa wanita pedang itu menghilang, dan kemudian cahaya pedang lain menyala di depan mata mereka. Klik, klik. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Dua suara tajam terdengar. Laras senjata di tangan mereka tidak memiliki efek pemblokiran di depan pedang naga dan Phoenix daripada tahu. Dalam sekejap mata, mereka dipotong menjadi beberapa bagian dan jatuh ke tanah. Kemudian wanita pedang membalikkan pergelangan tangannya, dan pedang tajam itu berkilat, langsung memenggal kepala mereka. Dia tidak hanya ahli, tapi dia juga memiliki pengalaman bertempur yang kaya. Dia sekarang menyadari keanehan orang-orang ini. Menghadapi monster yang dilapisi baja, memenggal kepala mereka adalah cara paling aman. Jins membajak Yuan Lu dan mundur puluhan meter dalam sekejap. Wanita di depannya begitu kuat hingga di luar imajinasi, jadi dia harus menjaga jarak yang cukup. Orang ini menyadari bahwa dia bukan tandingan Lady Dao, dan mulai menggunakan sandera di tangannya sebagai ancaman, jangan datang, atau aku akan segera membunuhnya. Lady Dao meliriknya dengan dingin, tapi ternyata dia sangat ragu-ragu dalam hatinya. Terlihat bahwa lawannya juga merupakan orang yang mampu. Dari jarak yang begitu jauh, dia benar-benar tidak yakin bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Selain itu, Ye Bufan tidak membiarkan dia membunuh orang, dia memintanya untuk melindungi Yuan Lu, dan dia tidak bisa membiarkan pihak lain dirugikan apapun yang terjadi. Ini akan sulit. Jika Kings menodongkan pistol ke arahnya,
dia akan cukup percaya diri untuk mengubah posisinya sebelum pihak lain menembak, sehingga mustahil bagi pihak lain untuk memukulnya. Tapi sekarang Yuan Lu lah yang berada di bawah senjata, dan tidak ada kemungkinan untuk mengelak. Meskipun dia memiliki tingkat kultivasi Dzogchen, tidak ada yang dapat dia lakukan saat ini. Jins melihat pikirannya dan berkata dengan bangga, kamu memiliki 2 pisau bagus ini. Lemparkan ke arahku, lalu gulingkan sejauh yang kamu mau. Sebagai pemimpin tim, dia secara alami tahu bahwa lengan logam di bawah tangannya memiliki kemampuannya betapa sulitnya, tetapi tidak ada perlawanan di depan kedua pisau ini, yang menunjukkan bahwa ini jelas merupakan pedang yang tak ternilai harganya. Lady Dao berkata dengan dingin, biarkan aku pergi dan aku akan mengampuni hidupmu dan melepaskanmu. Orang Cina, kamu terlalu naif. Para sandera sekarang ada di tanganku. Aku punya inisiatif. Kamu belum bernegosiasi denganku sama sekali. Petik 2. Jins berkata dengan bangga, cepat lakukan apa yang aku katakan, lempar kedua pisau itu, lalu gulingkan sejauh mungkin. Aku akan menghitung sampai 3 sekarang mataku, aku akan mematahkan salah satu kakinya. Jangan mengira aku bercanda denganmu. Tugas yang diberikan kepadaku adalah menghidupkannya kembali. Sisanya tidak masalah sama sekali. Setelah selesai berbicara, Jins menahan tangannya. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Kaki kiri Yuan Lu mulai menghitung dengan senjatanya. 3, 2, 1. Saat dia menghitung waktu, seluruh perhatiannya terfokus pada daun Yangzi untuk mencegah pihak lain tiba-tiba melancarkan serangan. Bagaimanapun, dia baru saja melihat kekuatan wanita Tionghoa ini dengan matanya sendiri. Namun ketika dia menghitung sampai akhir, tiba-tiba dia merasakan sakit yang menusuk, dan kemudian lengan yang memegang pistol itu jatuh ke tanah dengan sekejap. Lengan orang ini sangat berat, dan mengeluarkan suara tumpul saat jatuh ke tanah. Anehnya, lengan itu juga dimodifikasi oleh baja, jadi tidak setetes darah pun mengalir. Jins terkejut, dan ketika dia melihat ke belakang, dia melihat Ye Bufan berdiri di belakangnya sambil tersenyum, memegang gigi naga yang bersinar di tangannya. Gringo, apakah menurutmu jika aku pergi, kamu akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan? Ye Bufan menarik Yuan Lu menjauh, lalu mengulurkan tangan dan menepuk pipi Jin, kamu terlalu banyak berpikir, ini adalah China kita, bukan giliranmu untuk bertingkah liar. Ye Bufan, apakah kamu yang mengatur ini? Kata Jin sambil melangkah mundur. Ye Bufan tersenyum dan berkata, ya, aku yang mengaturnya. Apakah kamu puas? Ya, kamu bangga terlalu dini. Jins mundur lebih dari 10 meter dan tersenyum dingin telapak tangannya. Ye Bufan, tahukah kamu kenapa aku menjadi kapten tim ini? Karena aku mengendalikan hidup dan mati mereka. Sejujurnya, kita semua telah diubah secara mekanis. Meskipun bagian yang diubah berbeda, bagian dalam setiap bagian mekanis semuanya diisi dengan obat Z. Selama saya menekan remote control, itu akan segera meledak, dan semua orang akan mati. Ye Bufan melirik ke lengan yang berserakan dan mayat berjas hitam tergeletak di tanah, dan berpikir. Itu tenggelam dengan hebat. Memang benar, seperti yang dikatakan Kings, orang-orang ini penuh dengan obat-obatan Z, yang masing-masing obatnya setara dengan bom Z yang berjangka waktu. Sepertinya aku ceroboh dan seharusnya membunuh orang ini secara langsung. Melihat dia tidak berbicara, Jins berkata lagi, apa, kamu tidak percaya, kan? Kalau begitu aku akan menampilkannya untukmu sekarang. Setelah mengatakan itu, dia menekan remote control, dan yang pertama dipotong oleh wanita itu. Lengannya meledak dengan keras. Entah terbuat dari apa benda ini, tapi kekuatannya tidak kalah kuatnya dengan bom Z kecil. Gelombang udara yang dahsyat menyapu, meledakkan pohon-pohon kecil setebal mangkuk dan membuat puing-puing berterbangan kemana-mana, meninggalkan lubang sedalam beberapa meter di tanah. Bab 448, 3 detik sudah cukup. Merasakan kekuatan ledakan yang menakjubkan, ekspresi daun Yangzi dan Yuan Lu berubah drastis, dan mereka sangat gugup melihat lengan dan anggota tubuh yang patah berserakan di sekitar mereka. Jika benda-benda ini benar-benar diledakkan, saya khawatir tidak ada satupun yang selamat. Jins berkata dengan bangga, apakah kamu melihatnya? Aku tidak bercanda denganmu.
Berikan wanita itu kepadaku secepatnya, jika tidak kalian semua akan mati. Aku tidak peduli, karena kecuali kepalaku, semua bagian tubuhku yang lain adalah. Ini sintesis mekanis, dan organisasi akan membuatkan tubuh baru untukku ketika saatnya tiba. Yuan Lu berkata dengan ekspresi yang rumit, Guru, serahkan saja aku padanya. Meskipun dia sangat enggan untuk dibawa pergi, dia ingin melakukannya demi Ye. Demi keselamatan Bu Fan dan Daun Yangzi, mereka hanya bisa mengorbankan diri mereka sendiri. Gadis bodoh, apa yang kamu bicarakan? Kami sudah mengatakan bahwa ini bukan giliran mereka untuk menjadi liar di Tiongkok. Ye Bufan menariknya ke belakang dan berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya, kamu pikir kamu bisa membuatku memberi dengan trik kecil seperti itu? Jins! Berteriak, Ye Bufan, aku tahu betapa kuatnya kungfu Cinamu, jadi apa? Bisakah kamu bersaing dengan bom Z? Tanda tanya, semuanya hancur berkeping-keping. Bufan berkata dengan acuh tak acuh, baiklah kalau begitu, ledakkan saja. Aku, Jinsi awalnya ingin meledakkan lengan lain yang terputus untuk memberi tekanan pada Ye Bufan, tapi dia terkejut saat mengetahui bahwa di pada titik tertentu, itu berserakan di tanah. Anggota tubuh yang terputus di tanah dan mayat berjas hitam telah menghilang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia terlihat panik, dan akhirnya menekan tombol di remote control. Tapi lingkungan sekitar sunyi dan tidak ada respon. Brengsek, setan, bagaimana kamu melakukan itu? Jins tidak bisa mempercayai matanya. Alasan mengapa tim, yang kedua adalah bom Z dengan daya ledak tinggi yang tersembunyi. Tapi sekarang kartu truf terakhir sudah kehilangan pengaruhnya. Yang terpenting dia masih belum tahu bagaimana mereka melakukannya. Melihat krisis telah teratasi, Lady Dao menghela nafas lega, dan kemudian berkata dengan marah, dasar monster, pergilah ke neraka. Saat dia hendak mengambil tindakan, Jins berteriak lagi, tunggu sebentar. Lady Dao bertanya, apa lagi yang ingin kamu katakan? Jins berkata, kamu tidak bisa membunuhku. Ye Bufan berkata, beri aku alasan. Bab ini belum selesai, tolong balik halamannya. Petik 2. Jins berkata, sebagai pemimpin tim, saya telah dimodifikasi secara khusus. Untuk mencegah Anda orang China mencuri teknologi kami, saya telah menempatkan bom Z khusus di tubuh saya, yang 10 kali lebih kuat daripada milik mereka. Jadi kamu tidak bisa membunuhku, kamu hanya bisa melepaskanku. Ye Bufan melihat ke seluruh tubuhnya lagi dan memastikan bahwa apa yang dikatakan orang ini benar. Tampaknya negara M memang sangat puas. Manusia yang dimodifikasi ini memiliki diri sendiri, sistem penghancuran ditanamkan ke dalam tubuh mereka. Jins berteriak lagi, apakah kamu mendengar itu? Ya, lepaskan aku secepatnya, atau semua orang akan mati. Ye Bufan menatapnya dan tersenyum tipis, kamu baru saja mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan jantung untuk berhenti berdetak sebelum meledak. 3 detik, Zong, waktunya sangat singkat, dan bom Z sangat kuat. Kamu tidak bisa berharap untuk melarikan diri dari jangkauan ledakan. Jins mengira Ye Bufan ingin membunuhnya dan melarikan diri dengan cepat, jadi dia segera mengeluarkan peringatan. 3 detik, itu sudah cukup. Kata Ye Bufan sambil menggerakkan kakinya, dia mendatangi Jins, dan gigi naga itu memotong kepalanya dalam sekejap. Jins memasang ekspresi keengganan di wajahnya, matanya terbuka lebar, dan dia sama sekali tidak berkedip. Dia tidak tahu mengapa orang Cina ini mengabaikan peringatannya. Tentu saja, Ye Bufan tidak akan membiarkan tubuhnya yang dimodifikasi secara mekanis meledak. Pada saat ini, dia telah memasukkannya ke dalam ring penyimpanan seperti lengan dan anggota badan yang patah itu. Cincin penyimpanan adalah ruang 3 dimensi independen tanpa garis waktu di dalamnya. Belum lagi masih ada 3 detik lagi, bahkan 1 detik pun tidak akan meledak. Bagaimanapun, Yuan Lu hanyalah gadis biasa. Saat Ye Bufan bergerak, dia sudah menutup matanya dan bahkan menutup telinganya dengan 2 jari. Diculik di sini hari ini, dia masih sangat terkejut, jadi dia tidak menyadari ada yang aneh dengan situasinya. Ye Bufan berurusan dengan Jins dan meminta Daun Yangzi untuk mengirimnya kembali ke asrama terlebih dahulu, dan kemudian mulai membersihkan tempat kejadian.
Dia langsung menggunakan api alkimia untuk memurnikan jaringan manusia yang ditinggalkan oleh Jinsi dan yang lainnya menjadi abu, dan memasukkan bagian mekanis yang tersisa ke dalam cincin penyimpanan. Setelah melakukan semua ini, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon He Suang-Suang. Pertama, dia melaporkan bahwa itu aman, dan kemudian memintanya untuk mencari seseorang untuk menangani situasi di sini, dan polisi akan segera tiba. Setelah menyelesaikan semuanya, dia kembali ke asramanya. Begitu dia sampai di pintu, dia melihat. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Wu Zihao, Ai Meili dan yang lainnya menjaga pintu. Ini sudah larut malam, kenapa kamu tidak kembali tidur? Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengeluarkan kunci, membuka pintu, dan membiarkan beberapa orang masuk. Guru Ye, maafkan aku salah hari ini. Wu Zihao berkata dengan perasaan bersalah. Ye Bufan menepuk kepalanya dan berkata, senang mengetahui bahwa kamu salah. Jangan berpikir bahwa masyarakat campuran begitu indah di masa depan. Belajar dengan giat adalah cara yang benar. Tidak besar, tapi saat ini Wu Zihao terlihat seperti seorang siswa sekolah dasar yang penuh hormat mengangguk berulang kali, saya tahu guru, saya tidak akan sebodoh itu di masa depan. Beberapa gadis lain juga mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Ye Bufan. Hai Mingzi memimpin dan berkata, Guru Ye, terima kasih telah menyelamatkan saya hari ini. Mereka semua tahu betul nasib seperti apa yang akan menunggu mereka jika Ye Bufan tidak tiba tepat waktu. Oke. Kenapa kamu bersikap sopan padaku? Aku gurumu, jadi aku harus membantumu. Kalau begitu aku juga ingin mengucapkan terima kasih. Kata Hai Mingzi sambil mendekat dan mencium pipinya. Gadis-gadis mengikutinya, salah satu dari mereka mencium pipinya, lalu pergi sambil tersenyum. Ye Bufan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu mengeluarkan ponselnya dan mulai menghubungi Sima Wei. Serangan kedua dimulai di negara M. Dia harus memberitahunya tentang situasi ini. Panggilan itu segera tersambung, dan Ye Bufan menceritakan kisahnya dari awal hingga akhir, dan akhirnya berkata, pihak lain mengaku sebagai anggota. Tim kecil tim A, anggota. Tim negara M artinya, saya bertemu dengan Anda, kalau tidak, itu akan sangat merepotkan. Ye Bufan ragu-ragu dan tidak memberitahunya tentang koleksi modifikasi mekanis tim X miliknya. Lagi pula, dia belum memberitahu Sima Wei tentang cincin penyimpanan. Itu bukan karena dia tidak mempercayainya. Saya hanya tidak menemukan peluang yang tepat. Sima Wei kemudian berkata, Xiao Fan, diperkirakan kekuatan utama tim. Bab 449, Skuadron Elang. Sima Wei berkata, ada kemajuan besar. Sekarang posisi Yu Haichun telah ditentukan, Pavilion Suanyuan akan segera melancarkan penyelamatan habis-habisan. Saya yakin tidak akan lama lagi misi Anda akan selesai. Tapi semakin dekat, sampai akhir, semakin sulit jadinya. Selama keesokan paginya, Ye Bufan berkeliling kelas dan menemukan bahwa semua orang sedang belajar dengan giat, jadi dia kembali ke kantornya. Begitu dia memasuki pintu, Zhao Haiyang berkata dengan sopan, Guru Ye, Anda di sini. Meskipun dia lebih tua dan lebih berkualitas daripada Ye Bufan, rasa hormatnya datang dari hati. Guru lain berkata, Guru Ye, Anda benar-benar luar biasa. Kelas 5 kelas 2 saat ini seperti kelas yang berbeda dari sebelumnya. Disiplin adalah yang terbaik di sekolah. Ya, saya selalu pergi ke kelas Anda sekarang. Rasanya seperti mimpi. Dulu, saya lebih suka percaya bahwa tim sepak bola nasional bisa lolos daripada kelas 5 kelas 2 bisa memiliki disiplin yang baik. Guru Ye benar-benar muda dan menjanjikan. Anda adalah milik kami bintang keberuntungan, tetapi Anda telah banyak membantu kami. Petik 2. Semua guru di kantor dengan suara bulat mengungkapkan rasa terima kasih dan kekaguman mereka kepada Ye Bufan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pemuda di depan mereka ini telah mengubah lingkungan hidup mereka. Dulu, setiap saya masuk ke kelas 5 kelas 2, rasanya seperti tempat eksekusi. Dihadapkan pada pujian dan pujian yang luar biasa, Ye Bufan tersenyum dan berkata, sama-sama, inilah yang harus saya lakukan. Saat ini, pintu kantor terbuka,
dan Sima Wei masuk dari luar dengan wajah cemberut. Ye Bufan sedikit terkejut, dia tidak menyangka dia akan datang ke sini, mengapa kamu ada di sini? Saat ini, 4 atau 5 orang masuk di belakangnya. Yang berjalan di depan adalah Mu Gaofeng dari intelijen khusus Jiangnan Biro, dan ada 3 lainnya. Paruh baya. Ketiga orang ini memiliki tinggi badan yang berbeda, gemuk dan kurus, dan satu botak, tetapi mereka semua memiliki ciri yang sama, yaitu wajah mereka semua terlihat sombong. Tamu Ye Bufan datang, guru lain mulai melihat mereka. Sima Wei berdiri dan pergi, meninggalkan kantor sendirian. Sima Wei mendatangi Ye Bufan, dengan sedikit rasa malu di wajahnya, dan berkata dengan sedikit malu, Xiao Fan, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, ini. Petik 2. Dia ragu-ragu pada saat ini, seolah-olah dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Nona Sima, jika kamu merasa tidak nyaman mengatakannya, aku akan mendengarkan saja kepadamu. Mu Gaofeng berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, Tuan Ye, kami di sini untuk memberitahu Anda bahwa Anda tidak diperlukan lagi di sini. Anda boleh pergi. Ye Bufan mengabaikannya, menatap Sima Wei dan berkata, apa maksudmu? Benar, perintah yang dikeluarkan hari ini mengharuskan Paviliun Suanyuan kami menarik perlindungannya dari Wanlu dan menyerahkan semua keamanan di sini kepada Dinas Rahasia. Sima Wei memang sedikit malu. Dialah yang pertama kali memohon pada Ye Bufan untuk datang ke sini, dan sekarang dia ingin mengusirnya. Meski bukan itu niatnya, dia tetap tidak bisa membuka mulut. Terutama setelah Ye Bufan datang ke sini, dia telah menggagalkan rencana negara M 2 kali berturut-turut, kontribusinya sangat signifikan. Pasti ada alasannya, bukan? Padahal, baginya, meninggalkan sekolah adalah semacam relaksasi dan kelegaan. Ambisinya adalah mengembangkan pengobatan Tiongkok dan menjadi dokter yang berkualitas, bukan guru. Tapi sekarang dia ada di sini, dia tidak ingin terlalu jelas. Diusir. Apakah kamu perlu bertanya? Apakah kamu tidak tahu apa pekerjaanmu? Anda hanyalah seorang dokter muda, dapatkah Anda melakukan pekerjaan perlindungan profesional seperti itu? Petik 2. Mu Gaofeng telah merasa frustrasi satu demi satu sejak dia bertemu Ye Bufan. Hari ini dia akhirnya mendapatkan kembali wajahnya, dan dia tampak sangat bersemangat. Dia terus berbicara tanpa henti, anggap saja sejak kamu masuk sekolah untuk melindungi Yuan Lu, ada 2 serangan, tapi bagaimana denganmu? Tidak ada satu orang pun yang ditangkap hidup-hidup. Apa yang kamu minta lakukan? Kamu menyerah kesempatan sekali seumur hidup. Apakah Anda melewatkannya? Jika kita bisa menangkap beberapa agen dari negara M, seberapa besar kontribusinya bagi China? Apalagi tadi malam, saya dengar Anda pergi ke KTV dan karaoke, dan akibatnya, semua target perlindungan dirampas. Misi perlindungan ini hampir gagal. Diam, Sima Wei berkata dengan marah, Mu Gaofeng, kamu hanya berdiri dan berbicara. Pasukan elit, tim S dan X teman-teman. Jika bukan karena Xiao Fan yang menjaga di sini, aku khawatir targetnya akan diambil oleh orang lain. Sima Wei, Paviliun Suanyuanmu semakin buruk setiap hari. Kamu tidak memiliki cukup kekuatan. Aku hanya minta tolong, tapi akhirnya aku menemukan dokter. Kali ini Mu Gaofeng datang dengan misi dari atas dan mewakili Dinas Rahasia Tiongkok. Jarang sekali dia tidak takut pada Sima Wei. Dia berkata dengan bangga, apa yang saya katakan kepada Anda adalah kebenaran. Ye Bufan dan Paviliun Suanyuan Anda benar-benar tidak tampil baik akhir-akhir ini. Bagaimana Anda bisa dikalahkan secara pasif di sini? Pernahkah Anda mendengar bahwa menyerang adalah pertahanan terbaik? Setelah target lawan ditemukan, kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Baik itu tim S atau tim, dia dapat dengan jelas melihat kekuatan orang-orang di depannya. Tak perlu dikatakan lagi, Mu Gaofeng, meskipun 3 orang di belakangnya sedikit lebih baik, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi berada pada tahap awal tingkat Xuan, dan 2 lainnya hanya pada tingkat Dzogchen tingkat Huang. Dengan kekuatan mereka, jika mereka menghadapi Cyborg Mechanic Team. Merasakan sarkasme dalam senyumannya, Mu Gaofeng berkata dengan marah, Kamu berani tertawa ketika membuat misinya terlihat seperti ini. Ye Bufan berkata, menurut keinginanmu,
dinas rahasiamu dapat menyelesaikan misinya. Lebih baik. Tentu saja, badan intelijen khusus kami 100 kali lebih baik dari Anda. Ye Bufan berkata dengan bercanda, saya harap Anda tidak akan disandera kali ini. Wajah Mu Gaofeng menjadi pucat. Dialah warnanya dari hati babi. Terakhir kali dia mencoba melakukan tipuan seorang pahlawan yang menyelamatkan seorang cantik, tetapi dia kebetulan bertemu dengan kelompok tentara bayaran kobra, dan dia disandera, dan wajahnya benar-benar terhina. Ye Bufan, jangan berpuas diri. Dia berbalik dan menunjuk ketiga orang di belakangnya dan berkata, terakhir kali itu adalah kecelakaan, tapi kali ini Biro Intelijen Khusus kita telah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Ketiganya adalah Tuan Pilot, yang dikirim oleh Biro Umum Polisi Khusus. Pasukan elang, ini Kapten Hai Dongqing, ini elang emas, dan ini herring kamu. Ketika Mu Gaofeng menyebut namanya. Pada saat itu, ketiga anggota pasukan elang terbang mengangkat dagu tinggi-tinggi dengan ekspresi arogan di wajah mereka, jelas tidak menganggap serius pemuda berusia 20-an itu. Karena Anda tidak yakin, izinkan saya memberikannya kepada Anda. Ye Bufan berkata, sebagai orang Tiongkok, saya ingin mengingatkan Anda bahwa dinas rahasia tidak dapat menyelesaikan misi perlindungan ini hanya dengan 3 limbah ini. Bangkit dan berjalan menuju pintu tanpa melihat ke belakang. Bab 450, aku memberimu wajah, kan? Wah, kamu sedang mencari kematian. Ketiga, anggota tim elang terbang biasanya sangat bangga, tetapi saat ini mereka disebut tidak berguna oleh seorang pemuda, dan mereka sangat marah. Burung herring itu menginjak tanah dengan kedua kakinya, dan seluruh orang itu naik ke dalam udara, seperti burung nasar besar ke arah Ye Bufan. Dia mencengkeram bagian belakang lehernya. Orang ini bernama Herring, bukan hanya karena dia tidak memiliki rambut di atas kepalanya, tetapi karena tindakannya yang sangat kejam tertangkap oleh cakar ini, dia akan menjadi cacat bahkan jika dia tidak mati. Dengan teriakan marah, Sima Wei menendang dan memukul perut bagian bawah burung nasar itu dengan keras. Tendangan ini begitu kuat hingga langsung terbang seperti burung mati dan menghantam dinding di sebelahnya dengan keras. Naik. Hai Dongqing ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan marah kepada Sima Wei, apa yang kamu lakukan? Apa? Aku sudah lama menoleransimu. Petik 2. Sima Wei awalnya sangat tidak senang dengan kejadian ini, tapi dia ditekan oleh perintah dari atas. Sekarang pihak lain berani menyerang Ye Bufan secara langsung, yang tidak hanya membangkitkan kemarahannya, tetapi juga memberinya kesempatan untuk mengambil tindakan. Kalian bertiga orang tua, aku sudah memberimu wajah, bukan? Beraninya kamu menyerang laki-laki saya. Percaya atau tidak, saya akan menendang semua bola Anda hingga berkeping-keping. Petik 2. Kamu, ekspresi ketiga anggota tim elang terbang, termasuk Mu Gaofeng, berubah drastis. Namun, mereka telah melihat dengan jelas dari pengamatan Sima Wei barusan bahwa tingkat kultivasinya setidaknya adalah suan tingkat menengah level, yang jauh melampaui kemampuan mereka untuk bersaing, dan pihak lain memiliki latar belakang yang kuat dan tidak dapat terprovokasi. Namun kemarahan Sima Wei sepertinya belum sepenuhnya dilampiaskan dengan mulut besar. Di bawah tekanan momentum, burung nasar itu bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk melawan. Akhirnya, dia hampir selesai melampiaskannya, dan menamparkan burung nasar itu. Kamu berani menyerang laki-laki saya akan segera melakukannya. Saya akan mengirim beberapa dari Anda ke istana sebagai Kasim. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meraih lengan Ye Bufan, dan mereka berdua keluar dari kantor. Wanita gila ini. Baru, setelah Sima Wei pergi, burung nasar itu memuntahkan seteguk darah dan mengutuk dengan keras. Elang emas mengikuti dan mengutuk, apa? Dia tidak lebih dari seorang anak laki-laki cantik yang bebas untuk semua, mengandalkan sepenuhnya pada wanita dari keluarga Sima untuk melindunginya. Dia tahu kekuatan keluarga Sima, jadi dia tidak berani mengincar Sima Wei, malah mengincar. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Ye Bufan, Mu Gaofeng berkata, itu benar, dia hanya seorang anak laki-laki cantik yang makan makanan lunak. Semua bergantung pada wanita untuk bertahan hidup. Orang ini juga dihukum oleh Sima Wei terakhir kali karena Ye Bufan
dan dia selalu kesal. Hai Dongqing berkata kepada Vulture, Lao San, kamu terlalu impulsif. Kamu seharusnya tidak memberi wanita itu kesempatan untuk melakukan sesuatu. Dia awalnya khawatir dengan tindakan kita, tapi dia tidak berani bertindak gegabah karena penindasan dari atas, dan Anda hanya memberinya alasan untuk mengambil tindakan. Burung Hering berkata, siapa yang harus disalahkan? Bukan karena paviliun Suanyuan mereka tidak kompeten. Mereka tidak bisa menyelamatkan rakyatnya sendiri ketika ditangkap, dan mereka bahkan tidak bisa melindungi sandera. Mu Gaofeng berkata, Sima Wei memiliki keluarga Sima sebagai di belakang panggung dan selalu sombong. Selama kita menyelesaikan tugas dengan indah kali ini, secara alami kita akan menamparkan wajahnya dan pria cantik itu. Petik 2. Hai Dongqing mengangguk, saudaramu benar. Hal terpenting bagi kami saat ini adalah menyelesaikan misi ini. Jika waktunya tiba, kami akan menangkap beberapa personel khusus yang dikirim oleh negara M dan melihat wajah mereka di paviliun Suanyuan. Petik 2. Emas berkata, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau membuat identitas palsu dan menyembunyikannya di sekolah seperti pria itu? Petik 2. Itu tidak perlu. Hai Dongqing berkata, jika kami ingin menekan wajah paviliun Suanyuan, tujuan kami tidak hanya melindungi keselamatan para sandera, tetapi juga menciptakan peluang bagi mereka yang berada di negara M sesegera mungkin. Kami hanya perlu bersembunyi di luar sekolah dan menunggu mereka mengambil umpan. Begitu orang-orang itu muncul, kami akan menangkap mereka semua. Orang-orang besar di atas kita sudah tidak puas dengan paviliun Suanyuan. Selama kita melakukannya dengan indah kali ini, mereka pasti akan membuat paviliun Suanyuan terlihat buruk. Mu Gaofeng berkata, Bos Hai benar. Sudah waktunya bagi Biro Intelijen Khusus kita untuk bangga. Kali ini kita harus membuat paviliun Suanyuan kehilangan muka. Petik 2. Ketika saatnya tiba, selama aku mengusir Sima Wei keluar dari Provinsi Jiangnan, pemuda cantik itu tidak akan berada di bawah kekuasaanku. Petik 2. Semakin banyak mereka berbicara, semakin bahagia mereka. Seolah-olah mereka telah melihat adegan kesuksesan mereka sendiri, dan kemudian keluar dari kantor sambil tertawa. Ye Bufan dan Sima Wei baru saja keluar ketika mereka bertemu He Suang-Suang. Xiao Fan, saya mencari Anda, baru saja menerima perintah dari atas, misi kami telah dihentikan, dan tugas melindungi Yuan Lu telah diserahkan kepada Dinas Rahasia. Petik 2. Ye Bufan mengangguk, sama di sini. Dia menoleh ke arah Sima Wei. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba berubah? Petik 2. Masalahnya ada di atas. Sima Wei berkata, untuk waktu yang lama, paviliun Suanyuan. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Telah menekan Biro Intelijen Khusus, dan orang-orang di Biro Intelijen Khusus tidak bersedia menjadi anak kedua, dan selalu ingin mencari peluang untuk kembali. Namun kali ini kecelakaan Yu Haichun hanya memberi mereka alasan untuk melancarkan serangan dari atas. Dikatakan bahwa paviliun Suanyuan tidak cukup mampu. Sudah berhari-hari ia tidak mampu menyelamatkan salah satu rakyatnya sendiri. Pada akhirnya, atasan harus menyeimbangkan hubungan antara kedua keluarga, jadi mereka menyerahkan tugas melindungi Yuan Lu kepada Biro Intelijen Khusus, dan meminta paviliun Suanyuan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Yu Haichun sesegera mungkin untuk melenyapkannya, bahaya tersembunyi ini. Petik 2. Memahami seluk-beluk masalah ini, Ye Bufan hanya bisa menggelengkan kepalanya, saya ingin bersaing untuk segalanya, dan saya tidak melihat kekuatan saya sendiri. Dia berkata kepada Sima Wei dengan sungguh-sungguh, orang-orang ini terlalu lemah untuk melindungi Yuan Lu. Jika mereka mengambil alih, sesuatu akan terjadi. Penyelamatan. Tadi malam mudah baginya, tapi itu sepenuhnya karena wanita pedang dan dirinya sendiri cukup tinggi. Terlebih lagi, mereka berdua memiliki senjata ajaib seperti gigi naga dan pedang naga dan Phoenix, sehingga mereka dapat dengan mudah menerobos mesin-mesin itu. Tim X. Mengubah pertahanan seseorang tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menunjukkan kekuatannya. Jika itu orang lain, itu mungkin tidak sesederhana itu, dan mereka harus membayar mahal. Apa yang bisa kita lakukan? Keputusan harus kita terapkan. Hanya jika misi mereka gagal barulah atasan dapat melihat dengan jelas kemampuan dinas rahasia.
He Suang berkata dengan cemas, bagaimana dengan Yuan Lu? Petik 2. Sima Wei berkata, jangan khawatir, pihak lain hanya ingin menangkapnya sebagai sandera. Nyawanya tidak akan dalam bahaya. Kalau begitu, kita akan menemukan jalannya. Meskipun semua orang tahu bahwa ini adalah ide yang buruk, ini juga merupakan langkah yang tidak berdaya, dan hanya bisa seperti ini untuk saat ini. Mereka bertiga datang ke mobil Sima Wei bersama-sama. Sebelum mereka bisa masuk ke dalam mobil, mereka melihat Chang Hao berlari dengan penuh semangat. Orang ini baru saja setelah menerima berita itu, meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, Ye Bufan akhirnya pergi, yang merupakan hal yang luar biasa baginya. Mengapa dia pergi tanpa menyapa semua orang? Apakah ini kesedihan yang legendaris? Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin bangga. Dia tertawa dan berkata, jangan khawatir dan pergi. Saya akan menjaga kelas 2 dan kelas 5 dengan baik untukmu. Mata Sima Wei melebar dan dia akan meledak, tapi dihentikan oleh Ye Bufan. Kamu idiot. Setelah itu, ketiga orang itu masuk ke dalam mobil dan melaju pergi, meninggalkan bau gas buang yang kental. Bersambungi.